Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 25 Januari 2023, Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 16, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara-saudari yang terkasih, rancangan Allah selalu berbeda dengan rancangan manusia. Pikiran Allah selalu melampaui pikiran manusia. Allah membuat segala sesuatu menjadi baik. Yang jahat dijadikan bertobat dan berbalik menjadi saksi kebenaran dan pewarta kabar gembira bagi banyak orang. Itulah antara lain yang dialami Saulus yang bertobat dan kemudian dipanggil sebagai Paulus. Saulus dikenal sebagai seorang penjahat dan pengejar jemaat Kristen perdana. Namun ia ditangkap Allah di jalan menuju Damsyik, membalikkan arah hidupnya dengan menjadikan dia sebagai pewarta ulung Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita tahu perjalanan pastoral Santo Paulus untuk mewartakan kabar baik dan memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit mendatangkan keheranan bagi banyak orang. Tetapi pada saat yang sama, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus sungguh melaksanakan amanat Yesus seperti yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semangat pertobatan Paulus dan kegembiraan iman Paulus dalam mewartakan Injil ke seluruh dunia telah menghadirkan wajah Kristus dalam aneka budaya, bangsa, dan bahasa. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan perutusannya dengan tanda-tanda yang menyertai pewartaan Paulus. Tuhan yang sama juga tetap menyertai karya pewartaan Injil melalui gerejanya hingga saat ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai anggota gereja, kita masing-masing sudah diperhitungkan Allah dan ditangkap olehnya untuk menjadi pewarta kabar gembira di mana saja kita hidup dan berkarya. Pengalaman kehadiran kita sebagai pewarta itu sangat penting. Kitalah duta pewarta Injil. Pewartaan Injil yang efektif bukan pertama-tama yang kita katakan, tetapi apa yang kita hayati, kita buat dan kita lakukan. Bukan untuk menjadi orang sombong, tetapi justru menjadi orang yang rendah hati. Orang mengenal kita bukan karena kehebatan, tetapi justru karena kerendahan hati dan cinta kita kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini meminta kita untuk menjadi pewarta sukacita Tuhan kepada sesama. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sukacita itu bisa kita bagikan ketika kita mampu berkomunikasi dari hati ke hati. Orang yang rendah hati bisa berkomunikasi dengan hati pula. Teladan Rasul Paulus dapat menjadi inspirasi kita. Pertobatan dan semangat pewartaannya menjadi motivasi kita dalam hidup beriman. Sekarang pertanyaan bagi kita, sudahkah kita membuka hati bagi sesama agar kita bisa menjadi duta pewarta Kristus untuk menjadi saksi di tengah dunia modern ini?
Sadarilah bahwa pribadi yang rendah hati akan menghayati imannya dalam hidup dan imannya akan bersinar di tengah kegelapan dunia, di tengah masyarakat yang haus akan kebaikan dan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, hanya saja terkadang mungkin kita lupa atau kurang menyadari tugas perutusan Tuhan ini. Maka mari kita memutar kembali arah hidup kita sendiri ke jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita, yakni jalan pertobatan dan keselamatan. Menjadi duta-duta pewarta kabar sukacita kepada semua orang yang menginginkan keselamatan yang datang dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah aku agar tetap setia dan menemukan sukacita iman dalam mewartakan Injil ke seluruh dunia. Sertailah aku dalam hidup dan karyaku agar berdaya guna untuk menghantar semakin banyak orang datang kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.